Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Amerta. Kita ketemu di pembicaraan kali ini. Sobat Amerta, akhir-akhir ini kita mendengar berita yang cukup menghebohkan bahwa toko buku Gunung Agung tutup. Ini satu berita yang sebetulnya sangat menyedihkan. Di tengah gempuran teknologi yang sedemikian pesat, toko Gunung Agung yang dulunya besar, yang berkembang di masa di mana penyebaran informasi pengetahuan dilakukan dengan masa cetak, dan kemudian sekarang sepertinya toko tersebut terpaksa harus tutup karena orang jarang yang membeli buku ke toko tersebut. Dan sudah diingatkan juga oleh banyak orang, bisa jadi toko buku yang paling kita lihat sukses seperti Gramedia, bisa juga toko itu akhirnya tutup. Semoga itu tidak terjadi. Semoga Gramedia bisa mengantisipasi itu. Dan tentu saja masalah ini bukan hanya masalah perusahaan mereka, toko Gunung Agung maupun toko Gramedia, tapi saya kira ini masalah kita bersama. Bagaimana kita menghadapi tantangan di era teknologi dan kemudian kemarin dipercepat dengan adanya pandemi. Sobat Amerta, itu yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini. Bagaimana teknologi itu berperan, ini berperannya bisa saja menambah baik, tapi juga perannya bisa saja mendisrupsi atau bahkan mungkin menghabisi ya, dunia penerbitan dan juga dunia kepenulisan. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama, dan kali ini saya coba menganalisa saja. Saya coba menganalisa, mencoba melihat sejauh mana sebetulnya peran teknologi terhadap dunia penerbitan dan dunia kepenulisan. Seperti yang kita tahu, saat ini kita juga dihadapkan dengan adanya AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, Brad, dan lain sebagainya. Ini membuat dunia kepenulisan tiba-tiba tersentak. Kita tinggal menulis sesuatu, misalnya buatkan makalah dengan tema, misalnya tema ini peran teknologi dan peran teknologi dalam dunia penerbitan dan dunia kepenulisan. Saya juga menulis itu barusan untuk tema ini, membantu pembicaraan tema ini. Dan kalau kita lihat, hanya dalam waktu tidak ada 10 detik sudah ada sekitar mungkin 5-7 paragraf. Sedangkan kalau kita menulis 5-7 paragraf, bagi penulis yang sering nulis nampaknya lebih dari 5 menit ya, atau 3-5 menit untuk menuliskan sejumlah 5-10 paragraf itu, 5-7 paragraf itu. Sedangkan dengan AI itu hanya butuh nggak ada, mungkin sekitar 15 detik. Nah, ini satu tantangan. Belum lagi kita dihadapkan pada tantangan kalau misalnya sekarang menulis bahasa Inggris mungkin lebih mudah ya. Dulu ada Google Translate, sekarang kita tinggal masukkan di Google Translate, kemudian kita ke Grammarly, dan kemudian proses penyuntingan itu akan lebih mudah. Teknologi juga membuat kita tersentak bahwa buku bisa disebarkan sedemikian cepatnya, karya tulis bisa disebarkan sedemikian cepatnya dengan cukup mengupload, membuat PDF, menuliskan dalam Word, kemudian membuat di PDF, dan kemudian bisa kita upload, dan itu kemudian bisa tersebar demikian luas. Atau mungkin kalau yang agak rumit dikit dengan membuat e-book misalnya.
Nah, teknologi ini kita dihadapkan pada situasi yang demikian. Dunia penerbitan kelabakan, dunia kepenulisan, ada yang mempertanyakan. Misalnya, bagaimana dengan penyair-penyair? Karena AI orang bikin puisi bisa dengan cepat ya. Saya pernah lihat misalnya bahkan menuliskan puisi dengan genre tertentu gitu ya, AI bisa melakukan. Lantas apa yang bisa kita lakukan dalam situasi yang demikian? Nah, secara teoritik ya, sebetulnya ketika ada sebuah tantangan, pasti jalan berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut. Secara mudah bahasanya dengan adaptasi. Nah, adaptasi inilah kata kunci di dalam bagaimana penerbitan dan dunia kepenulisan itu bisa hidup kembali atau bisa bangkit untuk lebih maju. Nah, yang pertama tentu saja tadi saya katakan kita perlu beradaptasi dengan situasi. Cara mengadaptasinya bagaimana? Adaptasi menjadi sangat penting bagi penerbit dan penulis di dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Jadi penulis harus punya kemampuan, tentu saja kemampuan menggunakan teknologi, ya, kemampuan untuk menggunakan AI mungkin akan membantu dalam dunia penulisannya, kemampuan juga untuk mendistribusikannya, ya. Kalau zaman dulu distribusinya dengan model harus ke penerbit dalam jumlah besar. Kalau sekarang sudah ada penerbit-penerbit yang bisa menerbitkan 1-2 buku, ya, dan kemudian bisa juga melalui e-book. Jadi penulis harus juga adaptasi. Begitu juga penerbit. Ya, kalau memang dunianya adalah dunia e-book, maka para penerbit juga harus mengikuti dunia e-book. Itu kalau kita bicara dalam konteks bagaimana sebetulnya bisa beradaptasi. Jadi penulis dan penerbit jangan sampai mengabaikan atau bahkan mungkin sama sekali tidak beradaptasi dengan kondisi terbaru. Karena ketika dia tidak mampu beradaptasi, maka dia akan mati. Berikutnya, hal yang juga kunci berikutnya adalah berinovasi, melakukan inovasi terus-menerus. Penerbit ketika dia menghadapi situasi demikian, ya, maka dia harus berinovasi. Ya, dia harus menciptakan mungkin bahkan menciptakan segmen baru atau menciptakan satu teknologi atau platform baru yang memang sesuai dengan zamannya. Kita menghadapi dunia yang sedemikian. Ke depan mungkin orang bikin e-book dengan mudah ya karena ChatGPT, tapi dalam konteks ini bagaimana penerbit dan si penulis ini mampu juga berinovasi. Mungkin bisa saja dia gaya penulisannya lebih diperkuat misalnya, karena kalau saya lihat meskipun AI punya kemampuan menyesuaikan dengan genre, tapi inovasi dari si penulis dalam mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan tulisannya dengan bahasa-bahasa yang boleh dikatakan pasti ada sisi berbedanya dengan yang menggunakan AI, karena biasanya AI itu basisnya juga data yang sudah ada, sehingga penulis itu harusnya dia menulis memang yang belum ada. Jadi dengan di situ kita terus para penulis ini akan berinovasi. Begitu juga dengan penerbit atau toko buku, ya itu juga harus berinovasi. Ketika dia menghadapi situasi seperti sekarang, di saat toko buku banyak yang mati, dan itu pastinya berimbas kepada penerbitan, maka penting bagi penerbit atau bagi penerbit maupun toko buku untuk membangun inovasinya. Dan inovasi-inovasi itu diharapkan berbarengan dengan adanya adaptasi. Sobat Amarta, saya kira kita tetap masih bisa optimis. Saya yakin dunia penulisan dan penerbitan ketika dia mampu beradaptasi dan berinovasi, maka dia tidak akan mati.
Karena matinya peradaban ini, matinya manusia ini, selama manusia masih ada, dunia kepenulisan itu akan tetap ada, meskipun mungkin bentuknya berbeda. Dan dunia mempublikasikan atau menerbitkan itu pasti akan tetap ada sampai kiamat nanti terjadi. Jadi tetap optimis dan tetap menulis serta menerbitkan. Demikian Sobat Amerta untuk sesi kali ini. Sekali lagi tetap menulis dan tetap mempublikasikan.